Ada suami istri minta doa depan Ka'bah. Kemudian di antara doanya istri bilang kepada saya, "Beb, doakan saya sama suami jodoh dunia akhirat." Jodoh dunia akhirat. Saya doa. Setelah selesai saya doa, pas mau sa'i ditarik saya sama suaminya. Kata suaminya, "Beb, tolong doanya direvisi." Loh, kenapa? Jodoh dunia, nggak usah akhirat. Loh, kenapa? Cukup, Beb, di dunia saya sudah tersiksa, mau ditambah akhirat. Lah ini bahaya. Perempuan seperti ini berarti bukan perempuan yang soleh. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, para ustadz, para ustadzah yang dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus kepada segenap jajaran pengurus Ormas Nahdlatul Ulama yang dimuliakan oleh Allah, segenap Ketua Dewan Syuriah Nahdlatul Ulama Tanfidiyah yang insya Allah senantiasa diberi istiqomah oleh Allah. Yang saya muliakan dan saya hormati pejabat pemerintah yang hadir, baik sipil, militer maupun Polri yang dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus kepada Ketua DPRD sekaligus Ketua Ansor Bapak Nuryanto, dan para hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, para nahdhiyin dan nahdhiyat yang dimuliakan oleh Allah. Semoga majelis ini menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Turunnya maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga tidak keluar kita dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah, hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam ini kita sama-sama memperingati malam yang mulia, malam Isra dan Mi'raj junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekaligus kita memperingati dan tasyakuran dengan hari kelahiran Nahdlatul Ulama yang ke-98. Semoga
Peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad ini dapat memperkokoh keimanan kita kepada Allah, menambah kecintaan kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad. Dan semoga dengan tasyakuran Harlah NU ke-98 ini, kita semua para hadirin insya Allah senantiasa Nahdlatul Ulama menjadi benteng terkuat Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi Nusantara ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, peringatan Isra dan Mi'raj kita peringati tiap tahun sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada Nabi besar Muhammad. Allah berfirman, kullan naqussu 'alaika min amba'i rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Cerita para nabi dan rasul yang disampaikan oleh Allah, diantaranya peristiwa Isra dan Mi'raj adalah linuthabbitu bihi fuadak, untuk kami perkokoh keimanan kalian. Maka perkumpulan kita memperingati Isra Mi'raj bukan cuma sekedar seremonial biasa, tapi ini ibadah untuk menguatkan, mengkokohkan iman kita kepada Allah Subhanahu, menambah pula kecintaan kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak serta-merta terjadi begitu saja. Tadi kita mendengar sambutan yang disampaikan oleh pengurus Masjid Al-Mujahidin, bahwa ketika beliau membawa ayat suci Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memperjalankan nabinya kecuali karena ada sebab. Sebabnya apa? Menghibur Nabi Muhammad karena kejadian yang terjadi sebelumnya, di antaranya meninggalnya pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijatul Kubra. Masya Allah, begitu berartinya istri Rasulullah Khadijah di mata Nabi Muhammad, hingga ketika meninggal Allah hibur Rasulullah karena meninggalnya istrinya. Insya Allah kita semua yakin Sayyidatuna Khadijah niki pasti penghuni surga. Amin. Sebab apa? Kanjeng Nabi dawuh, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Perempuan manapun yang meninggal dengan keadaan suaminya ridho atas meninggalnya karena solehahnya dan taatnya, pasti masuk surga. Pak, sampean kalau mau tahu istri atau perempuan itu nanti meninggal masuk surga atau tidak, caranya gampang. Pas meninggal, lihatlah wajah suaminya. Kalau seorang wanita meninggal, wajah suaminya sedih, nangis, mlebu swarga. Tapi kalau perempuan meninggal, istri meninggal, suaminya mesam-mesem, mlebu neraka. Kenapa yang senyum-senyum menyebabkan perempuan masuk neraka? Kata suaminya, alhamdulillah selesai sudah penderitaan saya. Jadi kalau mau tahu perempuan masuk surga dan tidak, lihat wajah suami.
Kalau memang sedih itu berarti dia keberatan atas meninggal istrinya. Makanya saya pernah hadirin umroh, ada suami istri minta doa depan Ka'bah. Kemudian di antara doanya istri bilang kepada saya, "Beb, doakan saya sama suami jodoh dunia akhirat." Jodoh dunia akhirat. Saya doa. Setelah selesai saya doa, pas mau sa'i ditarik saya sama suaminya. Kata suaminya, "Beb, tolong doanya direvisi." Loh kenapa? Jodoh dunia, nggak usah akhirat. Loh kenapa? Cukup Beb, di dunia saya sudah tersiksa, mau ditambah akhirat. Lah ini bahaya. Perempuan seperti ini berarti bukan perempuan yang soleh. Makanya Sayyidatuna Khadijah itu ketika meninggal sedih Nabi Muhammad sampai dihibur Isra dan Mi'raj. Bu, Kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj dipertontonkan surga dan neraka. Pertontonkan surga, beliau mengatakan ra'aitu aktsara alihal masakin. Aku lihat penduduk surga kebanyakan orang Jadi Anda nggak perlu kecil hati jadi orang miskin. Kebanyakan orang-orang kayak sampean di surga. Kata malaikat, ate ngehisap sampean opo nih sing dihisap. Mau dihisap apanya? Rekeningnya. Waduh, utang lu akeh to kok rekeningnya. Makanya ketika rame-rame Mama Loren ngomong tanggal 2012 kiamat, ini kalau sing wedi-wedi yang takut-takut orang kaya-kaya, wong miskin tambah senang, wes ndang cepet Beb. Loh kenapa? Lah ya apa? KPR 20 tahun gak lunas. Cicilan sepeda motor benulan ditagih apa menek kena corona ini. Nih, kerjaan jarang, cicilan terus hadirin. Orang-orang takut tanggal tahun ini kok kiamat keweden wong miskin karena sing wedi, gak ada yang takut, lebih cepat lebih baik. Betul? Ya sing ngomongnya miskin mesti. Utangnya akeh. Hadirin, makanya itu ketika Rasulullah melihat surga, kebanyakan penghuninya orang nggak perlu kecil hati. Justru yang kaya-kaya perlu takut. Sampeyan ini kuotanya sedikit di surga. Kita orang miskin kuotanya banyak. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya miskin. Amin. Ayo ngomong amin lewani. Miskin dosa. Kemudian Rasul lihat neraka hadirin. Di neraka Rasulullah mengatakan ra'aitu aktsara ahlihan nisa. Sebaliknya kalau neraka, Masya Allah, penghuninya kebanyakan perempuan. Bingung nggak sampean? Saya bingung, padahal yang pengajian perempuan lebih banyak ini. Tapi neraka kok lebih banyak perempuan. Ketika itu Rasul mengatakan li'annahunna yakfurna, karena perempuan banyak yang ingkar, kafir. Kafir kepada Allah enggak, kafir kepada kebaikan suami, ingkar atas kebaikan suami. 10 tahun kau baikin salah satu, yang satu menghapus kebaikan 10 tahun. Yakfurnal ashir, itulah sebab perempuan masuk neraka. Na'udzubil. Bu, sing taat dengan suami nggih. Yang taat sama suami, pengajian istiqomah, bantah nggih istiqomah. Wonten sing model kayak ngoten? Hah? Hadir di sini? Tak culek loh. Hadirin, mugi-mugi insya Allah yang hadir ini semuanya masuk surga. Amin Allahumma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapat ujian yang begitu besar. Kemudian Rasulullah ke Taif, berharap di sana hijrah mendapatkan dukungan. Sampai Taif Nabi dilempari hadirin, dilempari batu Nabi Muhammad, diusir dari kota Taif.
datang malaikat berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ana malaikatul jibal, saya malaikat yang menjaga gunung. Saya nggak tega, saya nggak terima engkau diperlakukan seperti itu oleh orang-orang Taif. Kalau kau mau saat ini, aku ambil gunung-gunung ini, aku lempar untuk orang Taif, aku lempar untuk orang-orang Mekah. Wis modar kabeh. Apa kata Nabi yang penuh dengan rahmat, hadirin? Beliau menjawab, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaumku karena mereka enggak tahu. Malaikat, jangan. La'alla yakhruju min aslabihim man amana billah wal yaumil akhir. Aku masih berharap kalau mereka enggak beriman, anak cucu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, Nabi itu dakwahnya seperti itu. Nggak ada yang namanya dendam, nggak ada yang namanya kebencian. Coba kalau saya, hadirin, malaikat yang jaga Batam ini ngomong sama saya, Beb, ya apa? Gunung-gunung saya lempar ke Batam. Setuju apa tidak? Saya jawab, nanti dulu. Lihat bisarohnya dulu, hadirin. Oke. Nek bisarone amplope coklat, ojo. Nek pote uncal noe wis. Kenapa? Memang orang nggak ada rahmatnya. Kita kalau dakwah nggak dihargai sedikit marah. Nabi Muhammad dilempari batu nggak marah, hadirin. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya Banser tadi datang, Masya Allah, ke hotel, membawakan semua makanan. Habib minta apa? Waduh, semua saya ambilkan, bawakan. Saya cuma takut tadi Banser nawani istri dia. Masya Allah, begitu antusias, begitu khidmahnya mulia orang berdakwah. Nabi Muhammad dilempar batu, tapi Rasulullah mengatakan jangan. Kalau waktu itu, hadirin, Rasulullah marah, Rasulullah nggak sabar, akan hancur dan Islam nggak sampai ke tengah-tengah kita saat ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah pulang. Ketika pulang Rasulullah malam 27 Rajab, Nabi Muhammad SAW tidur di sebelah Ka'bah, dibanguni, diangkat oleh malaikat Jibril. Diangkat malaikat Jibril, dibawa ke sebelah sumur Zamzam. Sampai di sumur Zamzam, Nabi Muhammad dibelah dadanya, diambil hatinya, dibersihkan dengan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan, hadirin. Ulama berkata, jangan dikira Rasulullah dicuci hatinya karena kotor, akan tetapi suci dan dilebih sucikan karena untuk pertemuan kepada Zat yang Maha Suci, Allah Subhanahu. Hadirin, setelah Rasulullah dibersihkan, dipanggillah yang namanya Buraq. Buraq adalah dabatun minal jannah, kendaraan dari surga. Lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Dabatul Anbiya, kendaraannya para nabi, disiapkan untuk membawa Rasulullah keliling dalam perjalanan malam tersebut. Buraq, hadirin, kata ulama, Buraq ini kendaraan yang Allah ciptakan untuk Nabi Ibrahim. Karena waktu itu Nabi Ibrahim niki pecah-pecah, mana ini bagian dipatah ini mawon daripada sabun. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Ibrahim itu mau bangun Ka'bah,
Pas mau bangun Ka'bah nggak punya kendaraan, dikasih oleh Allah buruk. Makanya ditulis dalam Al-Anwarul Bahiyah li Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki bahwa ini kendaraan yang Allah ciptakan untuk Nabi Ibrahim agar Nabi Ibrahim mudah membangun Ka'bah. Hadirin, itu pendapat beliau. Kalau pendapat saya, kenapa Nabi Ibrahim diberi buruk? Saya jawab, karena Nabi Ibrahim istrinya dua, Siti Hajar dan Siti Sarah. Kalau di SMS dengan istri tua, berangkat. Di SMS istri muda, berangkat. Makanya kalau mau kawin lagi, syaratnya harus punya buruk. Lakon bondo supra terapi mana? Tak masuk. Jadi syaratnya orang mau kawin lagi harus punya Setuju Bu? Setuju. Ibu-ibu paling setuju. Terus gak mungkin rabi mana berarti? Nih. Masya Allah, buruk diturunkan, kemudian dinaikin baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Naik Rasulullah, mulai Nabi Muhammad berangkat. Hadirin, Rasulullah berangkat. Rasulullah diperintahkan malaikat Jibril sholat di 4 tempat. Sholat di sana, sholat di sini, sholat di sana, sholat di sini. Yang satu Madinah Munawwarah, yang satunya lagi adalah Gunung Turi Sina, tempat berbincang Nabi Musa dengan Allah. Yang satu lagi Madyan Syajarah atau pohon di Madyan, tempat istirahat Nabi Musa. Yang satu lagi Baitul Lahmin, tempat lahirnya Nabi Isa alaihi. Hadirin, coba lihat, Rasulullah diperintahkan malaikat sholat di tempat-tempat bekas para nabi. Kenapa? Karena bekas para nabi itu baroh. Makanya kalau ada yang bilang bekas wali, bekas orang soleh syirik, bilang saya syirik tapi sama dengan malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Hadirin, yang ngajarin kita untuk mengambil berkah orang soleh bahkan Nabi adalah malaikat Jibril dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kok sekarang ada yang bilang nggak boleh ngusap-ngusap kuburan, nggak boleh ngambil berkah ulama, minum bekas kiai, nggak boleh, hulu, syirik dan lain-lain. Hei, malaikat Jibril syirik tak? Rasulullah berbuat syirik. Coba lihat malam itu, semua bekas para nabi yang dipakai sholat oleh baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, ketika menghibur Rasulullah, Rasulullah dibawa ke tempat para nabi. Itu hiburan buat para nabi. Makanya kalau sampean anak-anak liburan itu bawa ke kuburan para wali, sowan kepada para habaib dan para kiai. Sampai liburan sekolah, anaknya dibawa ke Jawa, kemana? Mampir ke kuburan Kiai Hasyim Asy'ari, mampir Mbah Hamid Pasuruan, mampir ke kuburan para habaib di Surabaya maupun Pasuruan. Ini adalah ajaran, ini adalah hiburan buat kita umat Nabi Muhammad. Bapak-bapak enggak, anak liburan sekolah dibawa ke Wonokromo, kebun binatang, Jatim Park. Masya Allah. Pak, anak dibawa ke kebun binatang itu buat apa? Madak nerupo. Orang-orang dulu itu dapat berkah, kenapa? Sowannya ke ulama-ulama, akhirnya anaknya jadi anak yang lah sampai sowan nang ketek. Anak dibawa ke kebun binatang, lihat buaya.
Bapak anaknya itu lihat buaya, tanya kepada ibunya, Pak, Bu, niku nopo? Boyo, kayak bapakmu. Hadirin, inilah barokah. Makanya kita orang-orang NU, orang yang paling menyintai mengambil barokah. Makanya uripe seneng kabeh. Kenapa? Suka mencintai orang soleh dan mengambil keberkahan orang soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin, setelah Rasulullah sholat, mulai Kanjeng Nabi dipertontonkan oleh Allah melalui malaikat Jibril perbuatan-perbuatan umatnya. Yang pertama, Rasulullah dipertontonkan ada orang Masya Allah nanam 1 hari langsung panen, nanam sehari langsung panen. Rasul tanya, ini siapa orang beruntung banget nanam langsung panen? Biasanya nunggu 6 bulan, 3 bulan paling cepat, ini 1 hari panen. Kemudian malaikat menjawab, umatmu apa amalannya? Para mujahidin fisabilillah, orang yang jihad di jalan Allah. Jihad itu bagaimana? Jihad itu kata Rasulullah bisa dengan badan dan diri kalian. Jihad kepada orang kafir kalau memang saatnya itu datang. Bisa jihad melalui lisan, tulisan, pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah diniyah. Ini semua adalah jihad dan termasuk organisasi NU dibentuk untuk berjihad membentengi ahlu sunnah wal jamaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka saya sampaikan para pengurus Nahdlatul Ulama Suriah maupun Tanfidiyah, pengurus Ansor, pengurus Banser, pengurus Fatayat, Muslimat, kalian mujahidin fisabilillah, kalian jihad di jalan Allah membentengi agama Allah subhanahu. Hati-hati, apalagi ini sekarang naudzubillah banyak aliran-aliran yang sudah mulai ngawur, aliran-aliran yang gerogoti Islam tetapi mereka mengaku Islam. Aliran ini 2 macam, ada aliran kanan kengananan, kiri kengirian. Kanan kengananan radikal, waduh parah, pokoknya hidupnya mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, menyesatkan orang, masukkan orang ke neraka. Titik-titik dolalah finnar, neraka tok. Setelah saya teliti, subhanallah, gak taunya aliran tersebut mereka kong kali kong sama penjaga neraka malaikat Malik maklaran. Hadirin, kalau bisa masukkan orang ke neraka 1 dapat 2,5% itu. Makanya senengnya ngobok wong neraka tok ae. Bayangkan celono lo kedawan mlebu neraka. Sekarang sampean saya jak mikir, memang ada hadis Nabi nggak boleh celana kepanjangan di bawah mata kaki, tapi syaratnya sombong. Maka ulama mengatakan baju itu kalau dipakai sombong-sombongan haram. Yang sebab haramnya sombongnya bukan baju. Coba saya tak tes IQ-mu coba. Mungkin nggak kira-kira Allah manggil malaikat, malaikat siap Gusti Allah, paijo lebok neraka. Kenapa? Celanane kedawan. Masuk akal? Coba saya ulangi. Malaikat dalam Gusti Allah paijo lebok neraka. Napa? Sombong. Masuk akal? Pinter kabeh wong ini. Yang menyebabkan orang masuk neraka sombongnya bukan celananya. Makanya saya ini heran kalau sudah cingkrang masih sombong. Wah, ngintipin rokok itu.
Wis cingrang sombong hadirin. Nih. Maka itu hati-hati. Ini aliran subhanallah, beda dikit haram, beda dikit syirik. Ini bahaya. Aliran ini mesti dibentengi oleh Nahdlatul Ulama. Ini hadirin, jangan dianggap remeh, karena semakin lama semakin banyak aliran seperti ini. Islam radikal ini menghancurkan agama Islam dari dalam. Yang buat justru orang-orang di luar Islam. Mugi-mugi alhamdulillah kita semua ini sama Allah dikumpulkan dalam ahlu sunnah wal jamaah. Nih, kita ini kan intinya ahlu sunnah. Untuk jaganya harus ada ormasnya. Apa itu? Nahdlatul Ulama. Kalau nggak dibentuk oleh Mbah Hasyim Asy'ari, sudah nggak karu-karuan ini aliran. Makanya kita terima kasih kepada beliau Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, yang telah membentuk Nahdlatul Ulama untuk membentengi ahli sunnah wal jamaah di negeri kita tercinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, sedoyo para alim ulama, para kiai, para habaib yang punya peran terbentuknya NU saat ini mendapatkan rahmat Allah di dalam kuburnya, mendapat ampunan Allah, diangkat derajat oleh Allah, dikumpulkan para nabi dan rasul. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, teruskan berjihad, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu di jalan yang benar. Ini aliran nganan sehingga ngananen. Ada lagi aliran kiri kengirin. Niku aliran namine liberal. Wis iku gak ono sing haram, halal kabeh. Jilbaban gak jilbaban kabeh halal. Celono cekaan halal, nggak kaos kutangi bapak, gak apa-apa halal. Wonten, ada nggak yang perempuan keluar naik sepeda motor celana pendek nggak kaos kutangi bapak ini? Wonten nggih? Di Batam ada. Mugi-mugi dudu bapakmu, nggih, dudu anake sampean sedaya. Amin. Hadirin, ini aliran bahaya juga. Gerogoti Islam dari dalam. Aliran ini Quran sudah dibuat mainan. Quran yang benar kita ambil, yang nggak benar kita tinggal. Quran mau direvisi lah gendeng wong-wong ini. Saya kasih tahu, kalau sudah ada kiai, nggak itu habib, berani menentang Al-Quran, berani menentang hadis sahih, berarti bukan ahlu sunnah wal jamaah, berarti aliran tersebut aliran yang menyimpang dari Islam. Ini hati-hati. Ini kadang-kadang mulai masuk hadirin di tengah-tengah kita. Mempermainkan agama dan otoritas para ulama, ingin direndahkan. Sudah nggak mau pakai madhab, mau baca Quran sendiri, hadis sendiri. Na'udzubillah min. Ketika Nabi SAW melihat hal tersebut, alhamdulillah, para umatnya yang jihad di jalan Allah, insya Allah mendapatkan surga Allah Subhanahu. Jalan lagi Rasulullah, belum lama jalan mencium bau yang wangi. Rasulullah tanya hadirin, bau apa yang wangi ini? Dijawab, ini baunya Masyitoh. Siapa Masyitoh? Tukang sisirnya tukang sisir Fir'aun. Masyitoh ini seorang wanita yang solehah, tugasnya nyisirin putrinya Fir'aun. Pas nyisirin sisirnya jatuh, kaget nyebut namanya Gusti Allah, bismillah, ta'isa Fir'aun. Subhanallah, orang ahli zikir itu kalau kaget zikir. Orang yang suka meso, kaget meso. Kalau ibu-ibu ini kalau kaget astagfirullah, alhamdulillah. Ini orang kaget itu astagfirullah, innalillah, masya Allah. Jangan kaget, ibu-ibu kadang-kadang copot-copot, dicopot malaikat nggak kapok. Pak,
Kalau kaget nyebut nama Allah. Bapak-bapak ini kadang-kadang kalau kaget yang disebut kota Nganjuk. Nganjuk, waduh. Kadang-kadang kalau kaget nyebut dina, begitu kaget jangkrik. Nah, kalau Masito ini istimewa, kaget langsung bismil. Masya Allah, memang ahli zikir seperti itu. Anak Fir'aun tanya, siapa yang kau sebut Tuhan itu? Kau punya Tuhan selain ayahku? Jawabannya, iya, Allah. Saya laporkan. Dipanggil Fir'aun. Masito, apa betul kata anak putriku? Kau punya Tuhan selain aku? Betul, Tuhanku Allah. Masito, aku bawa suami dan anakmu, aku bakar, aku goreng di depan matamu. Kalau engkau nggak tobat, silahkan. Dipanggil hadirin. Ketika dipanggil suami dan anaknya, ayo Masito, sembah aku atau aku bakar, aku goreng suamimu. Kata Masito, monggo, silahkan. Digoreng suaminya di depan Masito. Nangis Masito, ya Allah. Suami sakit panas, istri kadang nangis, apalagi digoreng hadirin. Nangis. Gimana Masito? Sembah saya? Enggak. Allah Rabbi wa Rabbukallah, Tuhanku Tuhanmu Allah. Anaknya yang masih remaja digoreng, nangis. Anak darah dagingnya hadirin. Yang ketiga, putrinya, anak laki-lakinya yang kecil, putranya yang kecil, umur baru 2 bulan, bayi, mau dilempar hadirin. Ketika mau dilempar, mulai hatinya terenyuh, gak tega. Akhirnya Masito dalam hatinya inisiatif, saya tak ngaku Tuhanku Fir'aun, tapi di hatiku Allah. Tapi ketika seperti itu, Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kebesarannya. Anaknya yang usia 2 bulan ini ngomong hadirin, berkata kepada ibunya, Ummi qa'i wala tataqa'asi fa innaki alal haq. Ibu yang tabah, yang sabar, kau dalam kebenaran. Lihat anaknya ngomong, langsung Masito berkata kepada Fir'aun, Fir'aun, apa? Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Maka anak tersebut digoreng. Terakhir Masito digoreng, mati sekeluarga membela agama Allah subhanahu. Masya Allah. Kalau sekarang nggak usah suami digoreng, sekarang nggak usah anak digoreng, Indomie digoreng murtad. Kasih gratis rumah sakit murtad, sekolah no gratis murtad. La haula wala quwata illa billah. Khususnya mbak-mbak, saya ingatkan, jangan niru artis agama buat mainan. Pacaran sama ini ikut agama ini, pacaran sama ini ikut agama ini. Agama dibuat mainan. Jangan. Mereka itu tontonan, bukan tuntunan. Islam atau agama yang dipermainkan, kayak seakan-akan agama ini mainan. Coba lihat, banyak artis ketemu ini murtad, nanti kalau cerai balik lagi hadirin. Agama dibuat mainan. Masito seorang contoh yang benar. Agama nomor 1, yang lainnya nomor 100 hadirin. Masito mengajarkan kita berpegang teguh dengan agama Allah. Kalian hadirin berpegang teguh dengan Islam dan berpegang teguh dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan dibantu yang kanan-kanan, dibantu yang ngiri-ngiri. Tetap di aliran ini, tetap di thariqah ini, tetap di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini Masito perlu dicontoh. Jangan sampai ada pernikahan beda agama, haram. Mau apapun alasannya, dilarang oleh Allah subhanahu. Agama jangan dimainkan. Kemudian Rasulullah jalan lagi
ketemu seorang yang lagi menghancurkan kepalanya dengan batu, dibalikin, diobatin sama malaikat, dibalikin oleh Allah, dihancurin lagi, terus seperti itu. Rasulullah tanya, Jibril, siapa ini orang yang menghancurkan kepalanya setiap kembali dihancurkan lagi? Umatmu. Hah? Umatku. Apa amalannya? Apa yang dia perbuat? Umatmu yang berat melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, ayo bapak-bapak, tidaklah orang yang meninggalkan sholat kecuali berat hawa nafsu di kepalanya. Makanya yang dihancurkan kepala. Subuh mau bangun, diintip tok jam, tidur lagi, hati-hati. Sirahmu hati-hati. Pak, saya beri masukan khususnya para kiai-kiai. Kalau ada orang Nahdlatul Ulama yang nggak sholat, kalau nanti meninggal dunia, ketika sudah dimandikan dan dikafani, saya sarankan dikuburnya pakai helm. Mungkin bisa meringankan siksanya nanti dikubur. Nih iso nggih helme tentara niku lho. Nih, kenapa? Hati-hati. Orang yang meninggalkan sholat kepalanya bakal dihancurkan. Ini zaman sekarang ini macam-macam loh hadirin. Ada yang ngaku wali gak sholat. Loh ini kok gak sholat? Shhh, kamu gak tahu ini makome dukur. Saya jawab, iku dukure kedukuran kebentuk gendeng. Wong edan gak wajib Nggak ada hadirin, orang nggak wajib sholat itu nggak ada kecuali orang gila atau sakit, sudah. Yang lainnya wajib Kanjeng Nabi sakit-sakit minta berangkat ke masjid sholat. Ini ada orang nggak sakit nggak apa, ngakunya sudah makrifat, akhirnya ninggal sholat. Bohong. Hadirin, suatu saat Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Aulia didatangi cahaya. Cahaya berkata, Abdul Qadir Jailani, makommu sudah tinggi, maka tak wajib atasmu sholat, puasa, zakat dan segala hukum syariat. Lepas dari itu semua. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani langsung menyopot sandalnya. Dilemparlah cahaya tersebut. Ketika dilempar, jatuh cahaya itu. Setan tiba-tiba. Nggak taunya yang jatuh setan. Katanya setan, sampean kok rule aku setan. Padahal sudah saya tipu dengan cara seperti ini. 30 orang ahli ibadah sesat gara-gara ini. Anda kok tahu kalau saya setan? Jawabannya Syekh Abdul Qadir Jailani, aku gak bodoh. Sayyidina Abu Bakar sampai meninggal sholat, Sayyidina Umar sampai meninggal sholat, Sayyidina Umar sampai meninggalnya pas sholat, Sayyidina Utsman meninggalnya sholat, Sayyidina Ali pulang dari masjid sholat meninggalnya. Lah kalau saya bisa ngalahkan mereka, itu kan nggak mungkin. Mereka aja tetap sholat sampai mati, saya nggak wajib sholat. Makanya saya mengatakan kau pasti setan. Makanya kalau di Batam hadirin, ada Habib, ada Kiai, kemudian mengatakan sholat nggak wajib, coplokin sandalmu. Coplokin sandalmu, khususnya Banser. Lumayan sepatunya gede nih bu. Lempar, ikhsa antaya lain, katanya Syekh Qadir Jailani, pergi kau makhluk yang dilaknat oleh Allah. Kau no wong gak wajib sholat, balangan sendal. Kalau ditanya polisi, kenapa anda lempar? Tolong dijawab. Mencontoh Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan bilang diajari Habib Jamal hadirin. Melbu penjara aku.
Jadi nggak ada hadirin, orang nggak wajib sholat itu nggak ada. Semuanya selama punya akal balik dan lain-lain pasti wajib sholat. Pak, anak-anak sampean mulai kecil biasakan sholat 5 waktu. Ibu-ibu niki kadang-kadang anak subuh mau dibanguni sakit, kesian. Bu, sampean nggak kesian sama anak sampean kalau nanti tumbuh nggak terbiasa sholat 5 waktu. Dia akan tersiksa di kubur, bahkan nanti di neraka Allah. Maka itu jangan gampangin sholat, jangan tinggalkan sholat. Lebih-lebih sholat di sholat di masjid. Ini loh wong NU. Wong NU itu saya lihat-lihat jarang ke masjid, kecuali kalau masjidnya mau dicuri baru ke masjid. Nggih. Kalau sudah masjidnya mau dikuasain golongan lain, baru masya Allah maulidan nang masjid. Jangan nunggu itu. Tapi kita mesti harus memakmurkan hadirin. Saya masih ingat 10 tahun yang lalu saya diundang Harlah NU di Sumeneb. Di mana? Sumeneb. Di Sumeneb itu di mana? Jerman. Madura, Sumeneb. Saya diundang di Madura, Harlah NU sampai malam jam 12 sampai jam 1. Pulang sampai di Bangkalan subuh. Subuh sampai di Bangkalan, saya cari masjid sholat. Saya lihat masjid kalau di Madura kabeh masjidnya NU aman. Begitu sampai masjid yang rada bagus, saya masuk wudhu. Pas wudhu hadirin komat, maka wudhu saya kilat cepet-cepetan. Setelah cepat masuk masjid, subhanallah, masjidnya kosong, ngoblong-ngoblong hadirin, tinggal yang komat itu satu. Kemudian lagi sing adzan di kok tinggal yang komat, ya adzan ya komat, ya imam. Sholat saya di belakangnya, hati saya terus terang kecewa, wis kesusu, wudhu kilat, nggak taunya imam sendirian. Tahu gitu imam yang butuh saya hadirin. Akhirnya saya belakangnya berdiri, wis loro ati, makmum sendiri. Imamnya ngomong gini, luruskan softnya. Mungkin lama gelno hati ya. Wong sudah tahu saya sendiri di soft, luruskan. Kalau bingung ngelurusno aku iki miring kan. Akhirnya saya tunggu, ya wes luruskan, watarasu, rapatkan. Lebih sakit hati ya diri. Rapatkan lah nabrak tembok kulorono nabrak. Akhirnya saya maju, saya rapatkan dengan imamnya. Satu mihrab berdua. Wes sembayang sak mihrab 2 orang. Sembayang gak khusyuk kudu ngamuk aku. Kemudian dalam hati saya, ini orang imam, makmum, muadzin, mukim di PKB. Setelah dari sini saya ajak imamnya ke rumah ketua takmir. Mau saya kasih tahu takmirnya, Pak, Masjid Nasobung, masjidnya kok. Begitu salam biasanya Allahumma antas salam, kali ini Allahumma lantas jalan hadirin. Langsung saya ngomong, Pak Imam, ayo saya mau sowan ke rumah ketua takmir. Mesem imamnya. Ketua takmirnya ya saya, Bib. Mau PKB ya swarga ini. Hadirin, ini umat Islam Nahdiyin, jauh dari masjid. Jangan hadirin, nanti kalau sudah masjidnya dicuri, dirampok oleh paham-paham yang lain baru bingung. Tapi kalau kita makmurkan, makanya saya kasih usulan, para Nahdlatul Ulama saya kasih usulan, pokoknya kalau bangun masjid jangan lupa kasih kuburan di depannya, aman wis. Dan wong-wong itu paling wedi mbek kuburan.
Kalau sudah masjid ada kuburan, sholatnya nggak sah. Nggih. Jadi tolong ketua-ketua takmir wasiat kuburannya di sebelah mihrab. Nggih. Masya Allah, kita ini kadang-kadang jauh dari masjid. Kalau ada acara aja masjid. Maka itu masjid muliakan, agungkan. Insya Allah kita diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Masjid ini terminalnya Isra dan Mi'raj, minal Masjidil Harami ilal Masjid Haram ke Masjidil Aqsa. Tahu nggak Masjidil Haram artinya masjid yang haram itu mulia. Haram itu diambil dari kalimat hurmah, terhormat, muhtaram, hurmah. Haram itu mulia. Jangan Masjidil Haram diartikan haram niku sing haram dudu. Haram itu mulia. Makanya saya bingung, di Malang ada masjid namanya Masjidil Halal. Saya tanya takmirnya, Pak, kenapa kok Masjidil Halal? Nggih, Bib, sing wonten Mekah niku lak Masjid Haram teng mriki halal e, Bib. Lah niki salah. Masjidil Haram masjid yang kemana? Ke Masjidil masjid terminal. Makanya makmurkan masjid para nabiyin, para umat Islam. Jangan jauh-jauh dari Masya Allah. Kalau untuk urusan bangun masjid rebutan, sembahyang subuh rebutan turu. Saya pernah diundang di Jawa Tengah, ada masjid harganya 600 miliar. 600 miliar. Uang 600 miliar itu hadirin, kalau dibelikan bakso kelelep Batam ini. Bangun masjid yang begitu mewah, sembahyang subuh 8 orang hadirin. Lah eman nah, 600 miliar, subuh cuma 8 orang. Makanya itu jangan kita ribut sibuk fisik bangunnya, tapi kita juga harus memakmurkan Maka itu ayo saya ingatkan kembali, Bu, Pak, sholat jangan ditinggal. Isra Mi'raj meringatkan kita bahwa malam Isra Mi'raj memiliki peristiwa yang begitu agung, yaitu dihadiahkannya oleh Allah Nabi besar Muhammad sholat 5 waktu. Ayo hadirin nggih. Niki kadang-kadang orang-orang NU iki Masya Allah sholawatan keliling, pulang jam 12 malam, subuh jam 8. Sholawat sunnah, sholat subuh Kalau ada orang hadirin, kalau badhe tanglet, saya mau tanya ke sampean, kalau ada orang serbanan tapi sempakan tok, kira-kira edan apa gendeng? Kalau ada orang serbanan ditanya, lho sunnah niki tapi sempakan tok, kira-kira niki lho, orang itu orang gila apa orang edan? Edan. Mengedan nggih? Edan. Kalau ada orang sholawatan terus jam 12 baru pulang subuh jam 8, niku orang gila apa edan? Nah, podo. Sholawat sunnah, sholat wajib 5 waktu tapi yang paling Masya Allah sholawat keliling istiqomah sembahyang pagi subuh di masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Begini, sholat ini jangan dipermainkan hadirin. Orang mau lihat kebaikan tidaknya itu di sholatnya. Ibu-ibu sholatnya istimewa, insya Allah penghuni surga. Bapak-bapak sholat dijaga, insya Allah penghuni surga. Ayo, monggo. Perhatikan sholat anak-anak kita khususnya. Rasulullah bersabda, 7 tahun suruh sholat, 10 tahun pukul dengan pukulan yang menunjukkan ketegasan. Anak jangan ninggalkan sholat. Ibu-ibu Masya Allah, anak nggak sholat nggak ngamuk, fasnya dipecahkan, ngamuk itu telung dino. Bu, mahal mana sholat sama fas, Bu? Sholat.
Lah kalau TV dipecahkan ngamuk-ngamuk, tapi sholat ditinggal nggak marah, dunia lebih mahal dari sholat. Maka itu monggo, saya wasiat saya ini yang paling penting ini sholat tadi ini. Kalau kita insya Allah bisa jaga sholat waktu jamaah di masjid, insya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah Nahdlatul Ulama akan senantiasa berkibar sampai kelak nanti hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Rasulullah melihat seperti itu, ya Allah, ini keadaan umatku yang ninggalin sholat. Lihat lagi Rasulullah, ada orang renang, tapi bukan di kolam renang, di darah dan nanah dilempari batu-batuan dari neraka. Tanya Rasulullah, siapa ini malaikat umatmu? Loh, apa amalannya? Riba. Suka makan riba. Nyilih 1 juta balik 1.200.000, rentenir riba niku haram. Ahallallahul bai'a wa harramar riba, halal jual beli, riba rentenir, bang titil, hati-hati, perbuatan ribamu membawa murka Allah. Orang dulu kalau mau renten singitan sembunyi, sekarang masya Allah hadirin di jalan-jalan itu hadirin nggak malu rentenir, langsung menawarkan butuh uang, jaminan BPKB, proses cepat masuk neraka. Ada la haula wala quwata illa billahil aliyil. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, nggak barokah uang dengan riba tersebut, haram dan siksa Allah begitu pedih. Sekarang sudah nggak gitu lagi hadirin. Handphone saya ini hampir tiap hari di WA, bukan di WA, di SMS ditawari riba tersebut. Bayangno, HP ini kiai ditawari riba hadirin. Ini sudah akhir zaman. Riba menjadi hal yang biasa. Khusus ibu-ibu hati-hati, beli panci, beli sembarang kali bu. Minjem 1 juta balik 1.200.000. Masya Allah, ini adalah riba yang diharamkan oleh Allah. Gak barokah. Apa sih enaknya? Nikmatnya uang yang dikasih sama Allah gak barokah, itu gak ada nikmatnya. Pak, sedikit barokah lebih afdol pada banyak gak barokah. Pas-pasan tapi dikasih sakinah, ketenangan lebih afdol daripada dikasih stres duitnya banyak. Banyak orang kaya hadirin numpak motor gak tahu iso turu, udunen 15 tahun gak waras-waras, bisulan gak sembuh-sembuh, motornya Alphard. Tahu Alphard? Al-Fatihah. Motornya Alphard tapi apa? Gak bisa tidur. Pikiran, saya punya temen di Surabaya, bos, gajinya puluhan juta, kalau malam gak bisa tidur, keliling naik mobil, keliling naik mobil sampai jam 2 malam. Kalau sudah capek baru tidur, subuh bangun nanti jam 7 kerja lagi. Ya Allah, gaji puluhan juta, numpak malam gak bisa tidur. Loh, lah sampean iki lah masya Allah, utangnya akeh, di majelis turu. Napa meneh wis tahlilan, afdalu dzikri ta'ala manau lagi lewis tahlilan turu, engko le berkatane keluar baru bangun ngiler. Masya Allah. Dan ini barokah duit. Makanya yang tidur di majelis jangan dibanguni, biar ketidur barokah nih bu. Oke, wonten sing soge, wonten saged tilem, nggak bisa tidur hadirin. Setengah mati minum ini nggak bisa tidur. Lo sampai nih masya Allah numpak sepeda motor keturun, numpak becak kadang tidur. Ini kenikmatan karena uangnya nggak kemasukan riba. Hadirin, saya pernah hadirin diundang orang kaya raya. Ini cerita 15 tahun yang lalu saya diundang. Kaya raya, mobil Alphard itu baru pertama kali ada, dia sudah punya. Saya waktu naik bingung, pintunya buka dewe hadirin. Saya kira ada jinnya ini.
Masya Allah, saya dikasih rumah sama dia. Ya Allah, rumahnya hadirin, kamar ada TV-nya, ruang tamu ada TV-nya, ruang makan ada TV-nya, sampai masuk kamar mandi depannya WC TV hadirin. Jadi saya ke WC ngarepin TV, sampai saya mikir gak usah turu kamar, jedingnya gak apa-apa wis. Lengkap kaya raya. AC-nya di mana-mana. AC itu bukan AC yang nempel kayak mall. AC-nya langsung di dinding. Ini orang hebat. Saya tanya, hajinya mana ini yang punya? Nanti malam Beb di majelis. Saya masih ingat acara Isra Mi'raj gini. Nanti kalau sudah Beb, Habib ditunggu di kamar. Saya istirahat. Saya nikmati kapan mana duwe omah koyo ngono. Omah bagus di atas itu ada pemandangannya, tidur. Jam 5 bangun siap-siap maghrib berangkat. Maulid, setelah maulid hadirin saya tanya hajinya mana di kamar. Setelah sampai kamar, setelah selesai ceramah, ini hajinya di kamar nggak keluar. Saya masuk ke kamar, ketemu hajinya duduk di ranjang. Luci, sakit apa sampean? Saya sakit Beb, doakan. Saya sudah keliling ke Amerika, ke Eropa, sampai kemanapun berobat tapi nggak kunjung sembuh. Loh sih Taji, sakit apa? Kelihatannya ya nggak begitu sakit. Saya punya lidah ini mati Beb. Jamu madu nggak ada bedanya. Mati sudah nggak bisa nikmatin apa-apa, makan apapun nggak bisa. Ya Allah, saya punya kekayaan ratusan miliar, kalau ini semua diambil Beb, dikembalikan lidah saya, insya Allah saya mau, saya ridho Beb. Masya Allah. Padahal tadi waktu saya nginep di rumahnya ada mobil BMW baru. Saya batin, ya Allah, mugi-mugi mulai disangoni ya Allah. Lumayan pulang bawa BMW. Saya anggap BMW ini barang mahal. Tapi ketika ketemu orang tadi ini, dia ngomong seperti itu, ya Allah, tiba ilat kue larang ya Allah. Lidah saya lebih mahal dari rumah, lebih mahal dari BMW. Begitu keluar tak cekel, ya Allah, 100 miliar ya Allah. Makanya syukur sampean dikei ilat iku. Iku seilat durung untune, durung lambene, Bu. Sampean gelem ah Bu, dikei duit 100 miliar, tapi gak usah lambe. Ayo kayak tengkorak ngene Bu. Pak, nikmat mata belum nikmat telinga, masih lidah itu loh mati, sudah gak ada nikmatnya. Masya Allah, itu saya hadirin orang kaya raya ini. Saya waktu itu masih bangun pondok, pertama-tama bangun pondok, merintis pondok. Begitu saya ceramah tadi, saya ketemu, kemudian saya pulang ke rumah istirahat. Anaknya minta air sama saya, Beb minta air Beb buat bapak. Oh gini. Banyu nih tak boncoi bengiki. Malam ini saya bacain, besok kalau mau pulang pagi-pagi ambil. Iku tak bocok no sholawat 100 macam hadirin. Ya Allah, iki kalau sembuh minimal bantuan 2M ya Allah. Cepet jadi pondok ini hadirin. Amin. Itu begitu saya bocok, itu sing jenenge banyu hadirin, mulai bening sampai budak kena abadku hadirin. Tuh mau kabeh sholawat ayat sing apal ya Allah, waras ya Allah, Allahumma waras. Begitu besoknya saya kasihkan, berikan Bapak, insya Allah segera sembuh, pulau pede karena saya yakin dia akan berhasil sembuh. Bantu pondok itu sudah habis puluhan miliar, dia keliling untuk ngobati dirinya nggak sembuh. Begitu sekitar seminggu kemudian, saya lagi duduk di rumah sama istri saya, anaknya Pak Haji telepon. Waduh, nggak saya angkat ya diri, saya ngambil buku rekening, aku lali nomor rekeningku piro. rekening, buku rekening, wes pasti kita bantu, wes cepet. Istri saya ribut buka rekening, ceting bank di sakarepmu, bank BCA, bank BNI, bank Jamal, gak apa-apa wes.
dikasih ke saya ini wis, ayo ditelepon. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Masya Allah, gimana, sehat alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya? Ini Bib, saya mau ngabari bapak sedo Bib. Wah, sing genah nggih Bib, baru tadi malam meninggal dunia. Yo lemes aku ya Allah, 2 miliar hilang ya Allah. Kok iso? Makanya arek-arek iki sing jomblo-jomblo sing patah hati mau bunuh diri, omben bekasih banyu kuwi mari. Hadirin, apa nikmatnya dunia kalau nggak diberkahi Allah Subhanahu? Lah enak pas-pasan tapi semuanya kemakan. Masya Allah, sate kambing kemakan. Kadang-kadang sak sunduke yo entek. Saking geragasi. Nikmat. Nggak ada penyakit, nggak kenal kolesterol, nggak kenal asam urat. Urip enak hadirin. Orang-orang ini kaya-kaya kadang-kadang ngumpul uang wedi. Masya Allah, maskeran, tangan hand sanitizer, jaga jarak, ya kena corona. Enggak, tetangga saya itu hadirin, ya Allah, gak metu omah belas, kalau nggak penting nggak keluar, tangan dijaga sampai sing wonten tutupin niku napa? Feel shift apa? Fasil. Ya wis iku lah, gak ngerti aku. Ditutupi kaya ngono ya sing kena corona. Nggih. Sampai niki delok ta, gak ono sing gawe masker. Masya Allah, dempet-dempetan. Nggih. Gak kena corona, sing kena kolorna. Nggih. Masya Allah hadirin, nikmat hidup seperti ini tuh diberkahi sama Allah. Kenapa kita harus paksa diri jadi orang kaya, harus pejabat ataupun yang lain? Nggak penting. Kalau diberkahi alhamdulillah, kalau enggak mending jadi orang biasa. Makanya jangan kita serakah dengan harta, jangan kita serakah dengan jabatan yang membuat akhirnya kita nggak diberkahi oleh Allah Subhanahu. Hadirin, itu orang yang main riba nggak diberkahi oleh Allah. Nanti ada orang kaya istrinya selingkuh, ada orang kaya anaknya kena narkoba dan lain-lain. Itu malah justru membawa pikiran penyakit buat orang-orang tersebut. Mugi-mugi kula kali panjenengan dijaga oleh Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Terakhir Rasulullah sampai ke Masjidil Aqsa, naik ke Isra dan ke Mi'raj, langit 1, 2 sampai 7, ketemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu, dapat perintah. Ini pertemuannya gini, begitu Rasulullah naik langsung memuji Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi, salam untukmu wahai nabi. Nabi menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis, salam untukku dan orang-orang soleh yang di hatinya Rasulullah, para wali. Beruntung para aulia ada di hati Nabi Muhammad. Mendengar ini malaikat langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Para nabi dan rasul mendengar syahadatnya para malaikat, mendengar tahiyatnya Nabi, salamnya Allah, langsung sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Ya wis sembayangmu iku Isra Mi'raj. Ya itulah peristiwa Isra Mi'raj. Datang Rasulullah, ketika itu selesai diperintahkan sholat 50 waktu. 50 turun ketemu Nabi Musa, salhu takfif, minta keringanan, kakean 50.
Bayang no sedina 24 jam 50 niku berarti sak jam sholat ping pindho lho rek. 1 jam 2 kali sholat. Quran sal minta 45, 40, 35, 30 terus sampai 5 hadirin. Ketemu Nabi Musa lagi, ya Muhammad salhu ta'fim, minta keringanan lagi. Berapa? 3. Katanya Rasulullah, aku izin. Coba Nabi gak izin hadirin. Tak lumayan atau lu hadirin. Nek telu niku kula ya Allah, mugi-mugi telu iku zuhur asar maghrib wis isak subuh ilang ngono ya Allah. Nih. Kemudian kata ulama, hakikatnya perintah Allah sholat buat Nabi itu memang 5. Nggak ada 50, 5. Tapi Allah bilang 50 dulu supaya yang 5 pahala 50. Ini adalah kelebihan, keutamaan yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Turun Nabi, akhirnya beliau membawa perintah sholat buat kita. Ayo sholat jangan dipermainkan, sholat dijaga. Mugi-mugi kula kali panjenengan diberi istiqomah oleh Allah, sholat 5 waktu nanti mendapat keberkahan dunia dan keberkahan di akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadirin, ini yang dapat saya sampaikan di majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan mugi-mugi insyaallah berkat peringatan Isra Mi'raj hati kita diperkokoh oleh Allah, iman kita dikuatkan oleh Allah, dan berkat tasyakur harlah Nahdlatul Ulama yang ke-98. Semoga Allah senantiasa menjaga Nahdlatul Ulama, senantiasa berjalan di jalan atau di khitoh para salafus saleh, di khitoh oleh para pendirinya, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Hasyim Asy'ari, sedaya kiai, sedaya para alim ulama, sedaya para habaib sampai istiqomah sampai yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asak. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, angkat derajat kami ya Allah, jaga istri anak-anak kami ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat ya Rabb. Ya Allah, dekatkan kami dengan rumahmu ya Allah, dekatkan kami dengan masjid, jadikan kami para umarul masjid, pemakmur masjid ya Allah. Allahumma ya Allah, tetap Islam, tetap iman, mati husnul khatimah wa na'udzubillahi min su'il khatimah. Ya Allah, mugi-mugi senantiasa kami membawa ahlu sunnah wal jamaah Nahdlatul Ulama meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jaga kami, anak-anak cucu kami tetap ahlu sunnah, tetap NU sampai yaumil qiyamah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.